Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Dewi Nuriyamah, 2 Martalia Ekran Rahmawati, dan 3 Lutfi Hanif Asari. Kami di sini akan membawakan materi mengenai audit siklus pengeluaran. Berikut materinya ya teman-teman. Langsung saja kita masuk pada pengertian siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran berhubungan dengan transaksi pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan operasional perusahaan. Misalnya transaksi pembelian persediaan, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, dan seterusnya. Transaksi pengadaan barang atau jasa yang bersifat non-operasional, misalnya pengadaan aset tetap, masuk dalam siklus investasi. Selanjutnya yaitu tujuan audit pengeluaran. Audit adalah pengertian dari aktivitas pemeriksaan yang sering digunakan dalam ilmu ekonomi dan akuntansi. Laporan audit bisa melibatkan neraca, laporan laba rugi, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan budget manajemen perusahaan selama terjadi pemasukan atau pengeluaran. Tujuan utama dari audit siklus pengeluaran adalah manajerial perusahaan bisa memverifikasi pengeluaran yang telah terjadi di dalam perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, diharapkan agar setiap pihak yang terkait dengan pelaporan keuangan lebih disiplin dan tidak meremehkan administrasi terkait pengeluaran yang bisa berdampak terhadap risiko keuangan nantinya. Contoh kasus audit siklus pengeluaran yang perlu diaudit antara lain pengeluaran kas, pembelian, aktiva tetap, aktiva tidak tetap, dan pembayaran hutang. Proses audit siklus perusahaan dapat dilakukan bersamaan dengan divisi yang saling bertanggung jawab atas aktivitas terjadi pengeluaran. Salah satu divisi yang pasti akan selalu ikut dalam proses audit adalah bagian keuangan dan akunting. Untuk verifikasi data, biasanya divisi penjualan atau pengadaan bisa dihadirkan dalam proses audit ini. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan audit ini sangat bervariasi, tergantung pada kompleksitas atau durasi dari siklus pengeluaran. Jika perusahaan yang memiliki standar yang bagus, maka biasanya melakukan audit siklus pengeluaran perusahaan dengan rutin setiap tahunnya, sehingga bisa tampak kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Next, jenis-jenis audit. Audit yang biasa dilakukan oleh perusahaan terdiri dari 2 jenis, yaitu audit internal dan audit eksternal. Biasanya, perusahaan yang ingin memiliki standar ISO akan membentuk sebuah divisi khusus untuk melaksanakan kegiatan audit secara internal. Jenis audit ini juga sering dilakukan oleh perusahaan yang sudah besar dan memiliki banyak divisi dengan ragam fungsi yang berbeda sesuai SOP untuk menjalankan fungsinya. Melakukan audit internal, setiap divisi harus bersedia untuk diaudit oleh divisi lain, agar proses audit dapat berjalan dengan benar. Audit secara internal bisa memberikan hasil yang lebih objektif dan sangat positif bagi perusahaan. Berbeda jika audit internal dilakukan oleh divisi sendiri, maka kekurangan administrasi pada siklus pengeluaran divisi tersebut akan diabaikan. Mungkin hasilnya cenderung terlihat rapi, bagus, dan sempurna. Namun, hal yang disadari adalah hasil audit tidak akan bisa sempurna karena setiap auditor akan mencari celah atas setiap siklus yang terjadi saat itu. Sementara itu, audit eksternal biasa dilakukan oleh instansi independen untuk tujuan tertentu. Salah satu contoh kasus audit siklus pengeluaran secara eksternal yaitu upaya untuk mendapatkan sertifikasi seperti ISO 9000. Sebelum dilakukan audit eksternal, biasanya perusahaan akan melakukan audit internal dengan benar supaya audit eksternal bisa berlangsung lebih lancar dan tidak banyak celah yang dijadikan pengurangan nilai sertifikasi perusahaan. Selanjutnya mengenai proses audit siklus pengeluaran. Proses audit siklus pengeluaran biasanya dilakukan pada akhir tahun, tepatnya proses sertifikasi perusahaan. Proses audit juga dilakukan secara berkala, yaitu setiap periode atau setiap akhir tahun. Namun, cara yang paling ideal untuk melakukan laporan audit adalah sedini mungkin, secara berkala dan konsisten. Hanya dengan cara demikian, siklus pengeluaran akan lebih mudah ditelusuri. Dalam proses audit, beberapa stakeholder akan dipanggil untuk memverifikasi data-data pengeluaran perusahaan atau pengeluaran yang terjadi pada setiap divisi. Pengeluaran yang tidak memiliki bukti lengkap akan dipertanyakan. Sebaliknya, pengeluaran yang memiliki bukti administrasi lengkap dan rapi tidak akan banyak pertanyaan yang menghambat proses audit. Untuk memiliki bukti administrasi yang rapi dan lengkap, maka dibutuhkan karena karyawan
agar taat terhadap SOP masing-masing. Jika bukti administrasi lengkap dan rapi, maka akan membuahkan hasil positif saat audit dilaksanakan. Proses audit eksternal biasanya dilaksanakan oleh seseorang konsultan auditor, yaitu orang yang ahli dalam bidang auditing yang sudah memiliki sertifikat serta berpengalaman dalam hal auditing. Persiapan yang harus dilakukan untuk audit eksternal cukup rumit, membutuhkan banyak waktu dan harus melakukan pekerjaan yang ekstra. Potensi atau risiko salah saji. Risiko bawaan atau inherent risk yaitu risiko salah saji yang disebabkan oleh karakteristik transaksi dan karakteristik asersi. Misalnya karena kompleksitas standar akuntansi, karena kecenderungan curang dari manajemen. Risiko pengendalian atau control risk yaitu risiko salah saji yang disebabkan oleh kegagalan sistem pengendalian intern atau SPI dalam mencegah terjadinya salah saji. Secara spesifik, risiko salah saji bisa dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan klasifikasi utang. Utang jangka pendek dan jangka panjang. 2. Kesalahan pisah batas atau cut-off transaksi. Misalnya untuk masalah syarat pembelian FOB shipping point dan FOB destination. 3. Kesalahan faktor pembelian. Misalnya kesalahan unit, kesalahan harga, kesalahan perkalian, dan seterusnya. 4. Kesalahan jurnal atau kesalahan posting. 5. Adanya kecenderungan manajemen untuk memperkecil pelaporan utang dalam neraca. 6. Adanya kecenderungan untuk memperkecil jumlah biaya dalam laporan rugi laba. 7. Volume transaksi siklus pengeluaran secara umum cukup tinggi. Hal ini bisa meningkatkan risiko salah saji karena terjadinya kesalahan penanganan transaksi. Nomor 8, transaksi-transaksi dalam siklus pengeluaran bisa dijadikan sebagai lahan penyelewengan. 9. Pembelian dilakukan pada pemasok yang tidak diotorisasi. 10. Harga beli barang terlampau mahal, mungkin karena adanya kickback atau komisi pembelian. 11. Terjadi kesalahan cut-off transaksi pembelian. 12. Utang tidak dicatat atau dicatat dengan jumlah yang salah. 13. Utang dibayar 2 kali. 14. Penyalahgunaan uang untuk pelunasan utang. Yang selanjutnya tentang materialitas. Materialitas adalah tingkat salah saji yang berpengaruh besar terhadap persepsi dan reaksi keputusan penggunaan laporan keuangan. Angka materialitas ditentukan berdasarkan tingkat risiko dari masing-masing objek audit. Semakin tinggi tingkat risiko, akan semakin rendah toleransi terhadap salah saji atau angka materialitasnya semakin kecil. Angka materialitas sangat penting untuk dijadikan sebagai pedoman bagi auditor dalam mensikapi salah saji yang ditemukannya. Sistem pengendalian intern. Untuk menjamin ketelitian dan kecermatan audit, auditor harus memahami sistem pengendalian intern dan tingkat efektivitasnya. Dengan cara mencermati efektivitas elemen-elemen pengendalian intern untuk siklus pengeluaran, yang terdiri dari 1. Lingkungan pengendalian. Mencermati lingkungan pengendalian untuk bidang-bidang dalam siklus pengeluaran, untuk memahami tingkat risiko kesalahan yang bisa terjadi. 2. Pengukuran risiko. Mencermati kepedulian dan kepekaan manajemen terhadap berbagai risiko dalam siklus pengeluaran. 3. Aktivitas pengendalian. Mencermati berbagai prosedur untuk mengendalikan aktivitas transaksi siklus pengeluaran. 4. Sistem informasi dan komunikasi. Mencermati sistem informasi dan komunikasi untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan transaksi siklus pengeluaran. Selanjutnya yang terakhir mengenai prosedur pengujian substantif utang dagang. 1. Prosedur pendahuluan. Tujuan prosedur pendahuluan adalah untuk memastikan kesiapan data yang akan diuji. 2. Prosedur analitis. Tujuan prosedur analitis adalah memprediksi potensi salah saji karena adanya transaksi atau saldo rekening yang tidak lazim. 3. Prosedur pengujian detail transaksi. Prosedur ini merupakan tindak lanjut dari prosedur sebelumnya dengan tujuan untuk menguji validitas transaksi dan pembukuan atas sampel transaksi yang dipilih. 4. Pengujian detail saldo rekening. Tujuan pengujian adalah untuk sekali lagi memastikan kewajaran saldo utang, karena pengujian selalu dilakukan berdasarkan sampel transaksi. 5. Review penyajian dan pengungkapan. Demikian materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.